Selamat malam, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kembali kita akan bersama berdoa, merenungkan firman Tuhan dan membaca Alkitab. Namun sebelum itu, mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, kami telah siap menerima firman-Mu bahkan merenungkannya. Berkati kami, berikan kami kuat kuasa-Mu supaya kami dapat dimampukan untuk mengerti bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan beriman kami setiap harinya. Untuk itu ya Allah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pada malam hari ini perenungan kita dari Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-21, saya bacakan bagi kita sekalian. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca, terpujilah Kristus, haleluya. Tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu menjadi warga kerajaan sorga. Menjadi warga kerajaan sorga ini adalah kalimat yang tidak asing bagi kita sekalian untuk mendengarnya. Karena kalimat ini terus-menerus selalu kita dengarkan, apalagi kita selaku orang yang percaya akan Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa demikian? Sebab baik itu sejak masa perjanjian lama, sejak itu masa perjanjian baru ketika Tuhan Yesus datang, kita telah diingatkan bahwa baik itu ibu bapak dan saudara dan juga saya adalah ahli waris kerajaan Allah. Mengapa dikatakan demikian? Sebab itulah anugerah yang sangat spesial dari Allah bagi kita selaku umatnya manusia yang percaya kepada Dia. Walaupun kita sekalian melakukan banyak sekali hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan, yang membuat Tuhan bersedih, tetapi jaminan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang akan menjadi ahli waris kerajaan Allah tentunya tidak akan lepas begitu saja dari dalam diri kita masing-masing. Nah, untuk itu dalam bacaan kita pada malam hari ini, Rasul Paulus menggunakan kata Yunani politeuma yang artinya kewarganegaraan yang hanya satu kali muncul dalam Alkitab. Hal itu untuk menegaskan status jemaat di Filipi sebagai warga kerajaan sorga. Nah, tempat di mana Kristus adalah rajanya dan kita selaku umatnya adalah warganya. Nah, pada saat itu jemaat Filipi sangat bangga dengan status kewarganegaraan mereka di Kekaisaran Romawi. Paulus kemudian menggunakan istilah ini untuk membuat jemaat memahami bahwa mereka memiliki kewajiban dan juga hak istimewa sebagai warga Kekaisaran Romawi. Demikian pula lah warga kerajaan sorga. Jemaat memiliki kewajiban dan juga hak yang istimewa. Jadi bukan hanya hak istimewa sebagai warga negara saja pada masa itu, bahkan kalau kita hubungkan dengan masa pada saat ini, jikalau kita menjadi warga Indonesia, tentunya ada suatu kebanggaan ketika kita memiliki banyak sekali budaya, banyak sekali beragam bahasa, dan lain sebagainya yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Nah, itu pun yang akan kita rasakan ketika kita mengetahui bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Dan tentunya itu lebih istimewa dibandingkan dengan apapun. Berbeda dengan seteru salib Kristus yang akan mengalami kebinasaan, maka sebagai warga kerajaan sorga Yesus Kristus, ini merupakan salah satu hak yang sangat istimewa yang dimiliki. Di sisi lain, dengan menjadi warga kerajaan sorga, maka secara otomatis melekat tanggung jawab untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus selaku raja ataupun selaku presiden di kerajaan sorga tersebut. Nah, hal ini berarti bahwa ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang akan memberikan kemuliaan bagi orang percaya, jemaat harus menunggu dengan keaktifan, yaitu terlibat dalam karya Allah bagi dunia ini.
Kalau kita selaku bangsa Indonesia memiliki berbagai macam aturan yang harus kita lakukan, mana itu ada pelanggaran yang tidak boleh kita lakukan, maka tentunya untuk menjadi anggota kerajaan Allah dibutuhkan juga berbagai macam aturan yang tentunya dibuat oleh Tuhan Yesus. Tentunya aturan yang dibuat itu adalah untuk kebaikan semua warga Tuhan, untuk kebaikan semua orang yang percaya. Jikalau kita memiliki suatu aturan, bahkan di negara ini pun sekalian tempat kita tinggali, kita memiliki aturan, misalnya saya contoh kecil untuk menggunakan helm ketika kita berkendara bermotor. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jikalau kita mengalami suatu hal yang mungkin tidak kita inginkan seperti terjatuh dari motor, tentunya akan sedikit melindungi kita supaya tidak terbentur secara langsung kepala kita kepada lantai ataupun apapun itu. Tentunya setiap peraturan dibuat untuk dipatuhi dan memiliki kebaikannya masing-masing. Itu pun yang dilakukan oleh Allah selaku raja, bahkan selaku presiden di kerajaan surga yang akan kita tempati nantinya. Untuk itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan, kita pun memiliki status sebagai warga kerajaan surga. Jadi marilah kita senantiasa melaksanakan tanggung jawab untuk terus menjadi rekan sekerja Allah dalam menyatakan damai sejahtera bagi dunia ini. Bagaimana kita melakukan tanggung jawab itu? Tentunya Allah telah menugaskan kita untuk dengan senantiasa menjaga keutuhan bumi ini, menjaga keutuhan semua ciptaan yang ada di dalamnya, sebab itulah tugas kita selaku umat percaya, selaku umat yang segambar dan juga serupa dengan Allah, yang diciptakan sebagai citra Allah. Maka baiklah kita sebagai umat manusia, kita juga memancarkan citra Allah yang ada pada diri kita, yaitu dengan saling membantu sesama kita yang saling membutuhkan. Bukan hanya orang-orang yang terdekat kita saja yang kita bantu, tetapi semua orang, baik itu yang kita kenali maupun yang tidak kita kenali. Marilah kita saling bertolong, kita saling tolong menolong untuk membantu dan mewujudkan citra Allah dalam kehidupan kita. Nah, tentunya bukan hanya kepada sesama manusia saja kita harus berlaku baik, tetapi kita juga harus berlaku baik terhadap seluruh ciptaan, baik itu terhadap hewan, terhadap tumbuh-tumbuhan, dan semua yang telah Tuhan ciptakan ini. Sebab kita adalah manusia yang diciptakan istimewa, tentunya kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah untuk senantiasa menjaga lingkungan kita, menjaga kehidupan kita bersosialisasi, kehidupan bersesama kita dengan penuh sukacita dan tentunya dengan penuh ungkapan syukur kepada Allah saja. Untuk itu, sebagai warga kerajaan surga, kita diwajibkan untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat, karena Sang Raja kita telah mengutus kita selaku umatnya untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan yang boleh kami rasakan pada malam hari ini. Kami senantiasa bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap aktivitas kami, bahkan dalam setiap pergumulan kami. Kami yakin percaya Tuhan, bahwa Tuhanlah yang senantiasa memampukan kami untuk dapat melewati itu semua. Dan pada malam hari ini kami menyatakan syukur kami dengan bersama-sama membaca Alkitab, merenungkannya, bahkan berdoa bersama-sama. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa jikalau kami melakukan semuanya itu, kami akan menjadi warga kerajaan Allah yang tentunya patuh akan peraturan yang telah Tuhan tetapkan bagi kami sekalian, dengan tujuan supaya kami dapat menciptakan kehidupan yang sejahtera, baik itu bagi kami pribadi, bahkan bagi keluarga kami dan juga lingkungan kami di mana kami tinggal. Berkati kami selalu ya Allah, berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami dapat selalu mempergunakannya dalam kehidupan kami dan menyatakan apa yang menjadi seharusnya kebaikan yang kami lakukan dan menjauhi apa yang dapat mengecewakan hati Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami ya Allah, bahkan ketika kami akan beristirahat malam hari ini, Tuhan lindungi kami, tolong jaga kami, supaya besok pagi kami dapat dibangunkan kembali dengan anugerah Tuhan untuk melanjutkan aktivitas kami. Segala pergumulan kehidupan kami ya Allah, kami hanya menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja, sebab kami yakin percaya bahwa jikalau kami menaruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan saja, maka kami pun dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh
penuh rasa syukur dan juga tanpa penyesalan, baik itu dalam kesuka duka kami yang kami lewati setiap harinya, bahkan apapun yang kami rasakan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap akan menolong kami dan tidak akan meninggalkan kami. Untuk itu ya Tuhan, inilah doa kami, inilah seruan syukur kami kepadamu. Berkati kami semuanya, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin.